Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel Martial God Asura volume 10. Selamat menyaksikan. Bab 5666. Aku berutang budi padamu ayah dan anak. Dengan lambaian lengan Chu Feng, dia mengenakan baju baru. Baru saat itulah dia berjalan di depan Xia Xingchen lagi. Senior, Chu Feng menyerahkan tas alam semesta lagi. Tapi Xia Xingchen, setelah mengambil tas Qian Kun, memasukkannya ke dalam pakaian Chu Feng. Oke, jika aku mengatakan itu milikmu, itu milikmu. Jika kamu berbicara omong kosong, aku akan mengalahkanmu. Kalau begitu terima kasih senior. Melihat sikap tegas Xia Xingchen, Chu Feng hanya menerimanya sambil tersenyum. Tapi ketika Chu Feng mengucapkan terima kasih, wajah Xia Xingchen membeku, dan dia malu dengan matanya yang berbinar. Dalam formasi, dia sebenarnya bisa mengamati situasi aula. Oleh karena itu, dia tahu tentang kedatangan lelaki tua botak itu, dan juga tahu tentang siksaan yang diderita Chu Feng. Penyiksaan itu tidak ringan. Tetapi jika dia tidak ingin melewati formasi kultivasi ini sebanyak mungkin dan menyelesaikan penguasaan teknik surgawi abadi, Chu Feng sebenarnya bisa lebih sedikit menderita. Itu sebabnya dia malu. Tapi melihat Chu Feng saat ini, dia terkejut. Hantu kecil, kenapa kamu bertingkah seperti orang normal? Alasan mengapa Xia Xingchen menanyakan ini adalah karena tubuh fisik Chu Feng baik-baik saja, dan bahkan napasnya pulih dengan cepat. Merasa malu, tapi Chu Feng sepertinya baik-baik saja. Ini hanya cedera kulit, normal untuk baik-baik saja. Chu Feng menyeringai lebar, tersenyum lebar. Apa? Kamu menyebutnya luka kulit? Mata indah Xia Xingchen berkedip tak percaya. Apa itu kalau bukan trauma kulit? Pak tua botak itu ingin aku tetap terjaga. Bukankah dia benar-benar menghancurkan jiwaku sama sekali? Dia hanya menyuntikkan rasa sakit ke dalam jiwaku. Bukankah ini dianggap sebagai trauma kulit? Dan aku kebetulan memiliki kulit kasar dan daging tebal, jadi aku secara alami tahan terhadap pertempuran, kata Chu Feng. Kamu bocah, kamu tidak hanya berkulit kasar dan tebal, tetapi juga memiliki hati yang kuat, kata Xia Xingchen, karena dia tahu metode orang tua itu. Pria tua botak itu tidak menyombongkan diri, dia bisa duduk di posisi kepala aula hukuman dari sekte surgawi langit, memang bukan karena kultivasinya, tapi karena cara menyiksa orang. Di bawah perkataan dan perbuatannya untuk mendapatkan pengakuan, hanya sedikit orang yang tidak dapat mengakui masalah tersebut. Dan apa yang dikatakan Chu Feng benar, metode yang digunakan oleh orang tua botak untuk menyiksa orang memang tidak akan langsung merusak jiwa. Tapi rasa sakit semacam itu, metode hukuman semacam itu, berdampak besar pada jiwa. Bahkan jika kegilaan seseorang dapat disembuhkan, masa depan akan hancur karena meninggalkan setan. Tapi Chu Feng benar-benar tidak ada hubungannya. Senior benar, aku memang cukup kuat di dalam, tapi katakan yang sebenarnya, senior, apakah junior ini bekerja dengan baik sekarang? Tanya Chu Feng dengan bangga. Bagus sekali, kata Xia Xingchen. Jika senior berpikir bahwa kinerja junior tidak buruk, maka junior ingin bertanya kepada senior tentang satu hal dan meminta senior untuk mengatakan yang sebenarnya, kata Chu Feng. Apakah kamu ingin tahu mengapa aku meninggalkan sekte langit surgawi? Tanya Xia Xingchen. Kamu baru saja berbicara dengan pria tua botak itu, bukankah itu gambaran keseluruhannya? Tanya Chu Feng. Ini bukan gambaran keseluruhannya, tapi jika kamu ingin tahu, aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus merahasiakannya, karena aku tidak ingin orang lain tahu. Itulah mengapa bahkan pelayanku tidak tahu seluruh gambaran tentang aku meninggalkan sekte langit surgawi, kata Xia Xingchen. Senior, sebenarnya junior ini ingin mengajukan pertanyaan lain, kata Chu Feng. Masalah lain? Ada apa? Tanya Xia Xingchen.
apakah kamu dan Chu Xuanxuan benar-benar bermusuhan? Tanya Chu Feng. Melihat bahwa Chu Feng masih penasaran dengan masalah ini, Xia Xingchen tersenyum penuh arti. Kalau begitu, kamu benar-benar tidak mengenal Chu Xuanxuan. Sebenarnya, junior ini mengenalnya. Dia adalah ayahku, kata Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Xia Xingchen tidak terkejut. Saya sudah tahu, Chu Feng tidak terkejut dengan ini, tetapi berkata, tampaknya senior benar-benar memiliki cara untuk menguji di pergelangan tanganmu, apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan ayahku. Awalnya Chu Feng tidak percaya bahwa Xia Xingchen punya cara untuk mengujinya. Alasan mengapa saya mempercayainya nanti adalah karena sikap Xia Xingchen terhadap Chu Feng. Xia Xingchen, ketika dia membuka pintu terakhir Istana Batu dan membantu Chu Feng membuka ide meditasi kuno, itu benar-benar menghabiskan banyak tenaga. Butuh waktu lama untuk pulih dari konsumsi itu, dan itu adalah pantangan besar bagi praktisi bela diri. Chu Feng tidak berteman dengannya, jadi dia tidak punya alasan untuk membantu Chu Feng seperti ini. Tapi itu hanya salah satunya. Kemudian, setelah membantu Chu Feng untuk membuka ide tentang meditasi kuno, dia sebenarnya menyarankan Chu Feng untuk langsung pergi, tidak ingin Chu Feng membantunya. Ini bahkan lebih aneh, sama saja dengan membantu Chu Feng dengan sia-sia, dan tidak ingin Chu Feng membayar. Jadi Chu Feng menebak bahwa Xia Xingchen mungkin telah lulus ujian dan memastikan bahwa dia adalah putra Chu Xuanyuan. Justru karena kepastian inilah dia membantu dirinya sendiri dengan cara ini. Bukan menatap wajahnya sendiri, tapi menatap wajah ayahnya. Juga karena tebakan inilah Chu Feng membawa siksaan di belakangnya dan tidak mengkhianati Xia Xingchen. Katakan padaku dulu, mengapa kamu tidak mengakuinya sebelumnya? Tanya Xia Xingchen. Itu terjadi karena suatu alasan. Senior, tolong maafkan aku, kata Chu Feng. Tidak masalah. Ayahmu memang musuhku, aku tidak berbohong padamu, tapi kamu benar, aku memang punya sesuatu yang ditinggalkan oleh ayahmu di sini, tapi itu adalah sesuatu yang mengancamku. Saat Xia Xingchen berbicara, dia mengulurkan tangannya ke arah Chu Feng. Chu Feng mengerti dan menyentuh pergelangan tangan Xia Xingchen dengan tangannya. Hanya saja Chu Feng tidak bisa merasakan apa-apa. Jadi Chu Feng menarik telapak tangannya, memegang kekuatan melepaskan formasi dengan tangan lainnya, memadatkan belati, dan memotong telapak tangannya. Setelah darah mengalir keluar, dia kembali memegang pergelangan tangan Xia Xingchen. Darah dengan cepat mengalir ke pergelangan tangannya. Pada saat yang sama, Chu Feng juga bisa merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di pergelangan tangan Xia Xingchen. Itu terlihat seperti serangga tetapi bukan serangga, dan itu terlihat seperti benda tetapi bukan benda, memiliki banyak kematian, tetapi juga merupakan benda yang sangat kuno, dari zaman kuno. Ayahku meninggalkannya. Chu Feng menatap Xia Xingchen. Yah, benda ini awalnya adalah harta karun dari reruntuhan kuno. Setelah mengenali pemilik ayahmu menguburnya di jiwa pergelangan tanganku. Benda ini sangat tersembunyi. Selain aku, hanya dia dan keturunannya yang bisa merasakannya, kata Xia Xingchen. Senior, keluhan seperti apa yang kamu miliki dengan ayahku? Chu Feng sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bahwa benda itu begitu kuat bahkan jika kultivasi Xia Xingchen bisa mencapai dewa sejati tingkat 6, akan sulit untuk melarikan diri. Apa yang bisa terjadi, itu tidak lebih dari berjuang untuk harta. Awalnya aku tidak mengenal satu sama lain. Saat menemukan harta, tentu saja kita harus bertarung sampai mati, jadi mereka masing-masing menggunakan beberapa cara, dan membentuk dendam. Kalau begitu aku kalah, itu saja. Xia Xingchen mengutak-atik pergelangan tangannya, terlihat jelas bahwa apa yang disembunyikan ada sesuatu yang mengancam hidupnya, tetapi dia tersenyum acuh tak acuh. Lalu mengapa kamu masih membantuku seperti ini?
Tanya Chu Feng. Ayahmu mengancamku hanya karena dia ingin aku bekerja sama dengannya, meskipun saya enggan, saya bekerja sama untuk menyelamatkan hidup saya. Hanya saja di belakang, aku menemui bahaya, dan dia menyelamatkanku, tapi dia tidak akan menyelamatkanku, jadi, aku berhutang budi padanya, karena kamu adalah putranya. Tidak apa-apa untuk mengembalikannya kepadamu, jadi saya pikir, jika Anda membantu Anda membuka istana batu, bahkan jika Anda telah membalas kebaikan Anda, terserah Anda apakah Anda dapat memahaminya atau tidak, tapi aku tidak menyangka bocahmu akan begitu setia. Untuk melindungiku, kamu bahkan tidak menginginkan nyawamu sendiri, kali ini bagus. Aku tidak hanya berhutang budi pada ayahmu, tapi aku juga berhutang budi padamu, kata Xia Xingchen. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita alur novel berikutnya di Dunia Novel.